adalah bukti kepemilikan seseorang atas perusahaan atas sebagian modal suatu perusahaan. Sederhananya, kalau kamu punya perusahaan saham, yaitu perusahaan A, berarti kamu adalah bagian dari pemilik perusahaan. Nah, adapun beberapa jenis saham yang umum berdasarkan kepemilikan aset. Yang pertama itu saham biasa dan saham preferen. Kemudian berdasarkan cara pengalihan, yang pertama itu saham atas nama. Jadi kepemilikan saham tercatat atas nama pemegang saham. Yang kedua, saham atas unjuk, yaitu kepemilikan saham tidak tercatat atas nama pemegang saham sehingga lebih mudah dipindah tangankan. Selanjutnya berdasarkan kinerja perdagangan. Yang pertama ada blue chip stocks, yaitu saham dari perusahaan besar dan ternama dengan kinerja yang stabil dan konsisten membayar dividen. Yang kedua, growth stocks, yaitu saham dari perusahaan yang sedang tumbuh pesat dan memiliki potensi pertumbuhan tinggi di masa depan. Yang ketiga yaitu income stocks, yaitu saham yang memberikan dividen yang tinggi secara teratur. Yang ketiga yaitu speculative stock, yaitu saham dari perusahaan yang berisiko tinggi namun memiliki potensi keuntungan yang sangat besar. Keempat yaitu counter cyclical stocks, yaitu saham yang cenderung naik nilainya saat ekonomi sedang lesu. Jadi masih ada banyak jenis saham lainnya. Pemilihan jenis saham yang tepat tergantung pada tujuan investasi dan profil risiko masing-masing investor. Adapun keuntungan dari saham, yaitu yang pertama ialah potensi keuntungan kapital. Saham dapat memberikan keuntungan yang besar jika saham meningkat setelah Anda membelinya. Yang kedua yaitu beberapa perusahaan membagikan dividen secara berkala kepada pemegang saham. Yang ketiga yaitu likuiditas tinggi atau saham umumnya sangat liquid, artinya Anda dapat membeli atau menjualnya kapan saja selama jam perdagangan pasar malam. Yang keempat yaitu diversifikasi portofolio, yaitu saham dapat membantu Anda mendiversifikasi investasi Anda yang berpotensi mengurangi risiko secara keseluruhan. Yang kelima yaitu partisipasi dalam pertumbuhan perusahaan. Sebagai pemegang saham, Anda memiliki kesempatan untuk memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Kerugian dari saham yaitu pertama, risiko kerugian modal. Harga saham bisa turun dan dalam beberapa kasus Anda bisa kehilangan seluruh investasi jika harga saham naik tajam. Yang kedua yaitu volatilitas atau harga saham berfluktuasi kadang-kadang tajam tergantung pada faktor ekonomi atau kinerja perusahaan yang dapat menambah risiko bagi investor. Yang ketiga yaitu tidak ada jaminan dividen. Keberhasilan investasi saham bergantung pada kinerja dan selalu dalam prediksi yang pemegang saham dilakukan. Sebagai pemegang saham yang tidak memiliki pengaruh dalam keputusan perusahaan yang dibuat oleh manajemen. Waktu terbaik untuk membeli saham itu relatif dan tergantung pada banyak faktor seperti kondisi pasar. Saat pasar sedang naik atau turun bisa mempengaruhi keputusanmu. Ada juga kondisi perusahaan, kinerja keuangan saham perusahaan, prospek pertumbuhan dan berita terbaru tentang perusahaan bisa jadi pertimbangan. Saat perusahaan mengumumkan berita positif, misalnya perusahaan memiliki laporan keuangan yang bagus atau akan meluncurkan produk baru. Strategi investasi. Apakah kamu ingin investor jangka pendek atau jangka panjang? Setiap strategi punya waktu yang berbeda untuk membeli. Jadi, untuk membeli saham, Anda dapat memilih dari beberapa platform yang tersedia. Apa saja itu? Baik, yang pertama ada Ajaib, di mana platform ini menawarkan kemudahan bagi pemula untuk memulai investasi saham dengan berbagai fitur yang mendukung. Ada juga Mirai Asset, di mana platform ini juga cocok untuk pemula yang menawarkan berbagai pilihan saham dengan layanan yang profesional. Adapun Indo Primer, yang dimana platform ini juga menawarkan akses untuk ke pasar saham dengan berbagai fitur yang mendukung investor untuk memantau dan mengelola platform mereka. Yang terakhir ada Bibit. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk membeli saham langsung melalui smartphone dengan fokus pada investasi jangka panjang dan diversifikasi portofolio. Jadi, setiap platform memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi, penting untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda sebagai investor.
Waktu yang tepat untuk menjual saham bisa dipertimbangkan berdasarkan beberapa hal seperti harga saham mencapai target, terhadap masalah jangka panjang dengan perusahaan, tersedia pula saham yang lebih baik, perusahaan dalam berdasarkan investasi, merugikan risiko menjelaskan terhadap kehidupan yang penting, perusahaan bangkrut, bukan uang. Selain itu, pula diinginkan bahwa proses menjual saham membutuhkan waktu semesti 2 hari kerja untuk menghindari penarikan pasti menjual saham di T tanpa O. Yang pertama, pilih perusahaan sekuritas. Beritahu reputasi dan biaya yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan sekuritas. Yang kedua, buka rekening, siapkan dokumen yang diperlukan seperti KTP, NPWP, dan lain-lain, dan ikuti prosedur pendaftaran. Dan yang ketiga, deposit dana, transfer dana ke rekening nasabah atau RDN yang disediakan oleh perusahaan sekuritas. Yang terakhir, beli saham. Gunakan aplikasi atau platform trading yang disediakan motif tambahannya. Pelajari pasar saham, pahami dasar-dasar investasi saham, analisis fundamental dan teknikal, serta risiko yang terkait. Diversifikasi, jangan hanya berinvestasi pada satu saham. Sebarkan investasi Anda ke berbagai jenis saham untuk mengurangi risiko. Konsultasikan dengan ahli. Jika Anda masih baru dalam investasi saham, sebaiknya konsultasikan dengan finansial. Berinvestasilah dengan bijak, jaga kekayaan Anda dengan baik. Dan teruslah maju. Dan finansial akan terwujud. Pergi ke pasar membeli ayam, jangan lupa membeli ikan. Jangan